Perkenalkan, nama saya Maulida Putra Anggara. Saya biasa dipanggil Angga. Saya alumni generasi 4 SD Bina Anak Soleh Tuban. Sekarang saya berkuliah di Gugin University, jurusan Teknik Perminyakan. Selama di SD BAS, saya benar-benar diproses dengan sangat baik, sehingga bisa menjadikan saya yang sekarang. Para ustadz dan ustadzanya sangat mendukung, sangat mensupport semua apa-apa yang kita lakukan, dan tak henti-hentinya mengajar, mendidik, dan membimbing kita agar kita bisa menjadi orang sukses ke depannya. Saya bangga jadi bagian dari SD BAS. Nama saya Wahda Nuria, alumni SD Bina Anak Soleh Tuban tahun 2013 dan kini sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Bersekolah di SD Bina Anak Soleh membuat saya mengerti arti tanggung jawab serta mandiri. Bukan hanya ilmu pendidikan umum saja yang didapat, melainkan juga ilmu pendidikan agama menjadi prioritas pembelajaran di sini, sehingga bisa saya gunakan sebagai bekal hingga saat ini ataupun nanti. SD BAS, inspiratif, kompetitif, berkarakter. Halo, nama saya Kamila Ini, angkatan pertama tahun 2006, alumni 2012. Saat ini saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Surakarta. Nah, yang saya rasakan sebagai angkatan pertama itu dimana kita perjuangannya, dimana pelajaran-pelajaran yang diberikan selama saya di SD terbawa sampai saat ini, mulai dari akademiknya, agamanya, dan bahkan yang terpenting adalah pendidikan karakternya. Bagi saya, SD merupakan rumah kedua bagi saya. Tapi di sana selalu hadir benar-benar sangat seolah-olah menjadi orang tua kita, di mana mereka sangat sabar dan telaten mendidik kita, ajar kita, dari kita benar-benar nggak tahu gimana caranya sholat berjamaah, dengan benar, dan pelajaran-pelajaran yang lain yang sampai sekarang membekas di kehidupan saya. Artinya saya bangga dan sangat bersyukur menjadi alumni SDBAS. Terima kasih Ustaz Sada, dan kalian akan selalu terkenal. Saya bangga menjadi alumni SD Bina Anak Soleh Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azanul Lela Fitri, alumni pertama SD Bina Anak Soleh Tuban, tahun lulus pada tahun 2012. Saat ini alhamdulillah saya sudah lulus dari sarjana kedokteran dan sedang melanjutkan studi profesi di FKUI Jakarta. Selama 6 tahun saya sekolah di SD Bina Anak Soleh ini, saya merasa bangga pernah menjadi murid di sini. Karena ustadz-ustadz di sini sangat baik hati serta perhatian kepada murid-murid yang bersekolah di SD Bina Anak Soleh ini. Fasilitas di sini juga sangat memadai sehingga membuat siapapun yang sekolah di sini menjadi betah. Di SD Bina Anak Soleh ini tidak hanya akademik yang dikedepankan, melainkan agama, akhlak, dan budi pekerti juga diajarkan di sini. Saya bangga menjadi alumni SD Bina Anak Soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Cahyanti, alumni tahun 2012 SD Bina Anak Soleh Tuban. Saat ini, saya sudah lulus dari sarjana S1 Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Selama belajar di SD BAS, saya merasa para ustadz dan ustadzahnya sangat memperhatikan serta membantu perkembangan setiap muridnya dalam bidang akademis maupun pembentukan karakter. Kami diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan anjuran agama sehingga dapat menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di SD BAS juga difasilitasi untuk membantu meningkatkan soft skill melalui berbagai pilihan ekstrakurikuler yang ada, serta fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Sudah 8 tahun sejak saya menjadi alumni dan selama bersekolah di SD BAS, saya merasa SD BAS memiliki sistem yang bagus dan tentunya terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. SD BAS inspiratif, kompetitif, berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Akila Maulida, biasa dipanggil Jihan. Saya angkatan 2 dari lulusan SD Bina Anak Soleh Tuban. Saya sekarang alhamdulillah berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi kelas internasional.
Selama bersekolah di SD BAS, saya merasakan pengalaman yang luar biasa, terutama dengan teman-teman saya dan guru-guru di SD BAS, karena semuanya sangat-sangat baik kepada saya. Bebas, inspiratif, kompetitif, berkarakter. Di Bina Anak Soleh Tuban itu terkenal istilah one pipe system. Artinya pembelajaran dimulai dari KB sampai dengan SMK. Karena di LPI Bina Anak Soleh Tuban alhamdulillah sudah lengkap, memiliki KB, TK, SD, SMP Bina Anak Soleh dan SMA yang namanya SMA Muda. Hari ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, ada alumni SD BAS yang pertama, bisa dikatakan juga alumni SMP BAS yang pertama, dan alumni SMA Muda yang pertama. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir sosok yang betul-betul mewakili istilah one pipe system tersebut. Mau tahu siapa dia? Nah, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan ananda kita yang satu ini. Nama saya Gimana Berkita, saya lulusan di BAS dari SD hingga SMA dan sekarang saya umur 20 tahun, semester terakhir di tepatnya di Cardiff University of Singapore. Fakultas apa? Fakultas Bisnis. Oh, bisnis. Jurusannya International Business. Flashback di hampir dulu 2006 di SD BAS, lulusnya tahun 2011 menjadi alumni pertama. Selama 6 tahun di SD BAS, yang Mas Bara rasakan, yang Mas Bara masih ingat sampai sekarang, apa sih kira-kira dari SD BAS itu? Ya, kalau dulu pertama saya kan SD pertama itu masih ada di dekatnya TKB sekarang itu ya. Dari pembangunan dari infrastruktur yang minim, tapi di sisi lain saya merasakan bahwa di sana itu yang ditonjolkan itu bukan hanya dari segi akademik, tapi dari agama pun dimatangkan. Oke, bisa lanjutkan berkaitan dengan ini, aku berikan pesan kepada warga yang sekiranya menonton channel YouTube kita, apa sih seharusnya yang ada di BAS itu, khususnya dari SD BAS? Khususnya dari SD BAS ya. Sebenarnya saya mau membahas lebih lanjut lagi untuk one pipe system, berarti kan itu gabungan dari antara PG sampai SMA ya. Boleh saya jabarkan? Boleh, silakan. Jadi saya merasakan itu ya, waktu di SD BAS, saya itu selain akademiknya memang maju, agamanya juga maju, tapi jika itu saya hanya putus di situ, ceritanya itu saya kan nggak mau sekolah di SMP BAS. Saya bilang ke papa, saya mau ke negeri. Nggak boleh deh, nanti kamu setelah lulus SMA, papa baru bolehin kamu untuk keluar lepas dari BAS. Kenapa Pak? Mental kamu belum matang kalau kamu cuma lulus dari SD BAS. Soalnya kalau di SMP negeri pada waktu tahun itu pelajaran agama itu 1 minggu hanya kurang lebih 2 jam. Dan kalau di SD BAS mungkin sangat berbeda jauh lah. Jadi kalau seumpama dari SD BAS ternyata udah ke yang lain, saya yakin bahwa itu tidak akan cukup melekat nilai agamanya. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa one pipe system itu dari PG sampai SMA tetap di BAS. Dengan begitu mental dari anak itu akan tertata dari segi akademik dan agama. Dan saya yakin walaupun saya udah kuliah, itu tidak semua nilai agama saya bawa. Tapi saya pernah menjadi orang yang sangat alim pada saat itu, dan waktu kuliah saya jujur agak menurun dari ngaji yang setiap hari itu ada mungkin 1 juz, mungkin menurun, tapi di sisi lain agama yang pernah saya ajar, yang pernah diajarkan ke saya itu masih melekat hingga saat ini. SD BAS inspiratif, kompetitif, dan berkarakter. Kebahagiaan tersendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah ketika dikunjungi oleh anak didiknya yang melanjutkan studi di jenjang selanjutnya. Itu menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri ketika mereka masih menyempatkan waktunya untuk sekedar bersilaturahim ke kami para gurunya. Nah, hari ini dengan bahagia sekali saya mewakili SD BAS kedatangan 2 alumni yang cantik-cantik pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menyapa mereka. Apa
kabar teman-teman? Anak-anakku saya? Oke. Untuk lebih kenal mereka, katanya jika tidak kenal maka tidak akan sayang. Ustazah akan memulai yang dirikan Ustazah. Silakan dikenalkan. Nama aku Cisna Catina Dewi dari alumni ketiga. Sekarang aku lagi sekolah di Universitas Erlangga jurusan Fisika. Yang sebelahnya kan? Nama aku Sabita Bebrahmania, biasanya dipanggil Tita, angkatan ketiga juga, dan sekarang aku lagi kuliah juga di Institut Teknologi Sempurna Fiber, jurusannya Teknik Geomatika. Wah, satu UNER, satu ITS. Dulu dari SD Bas ya, betul ya? Iya. Lulusnya di SD Bas ya? Betul. Oke. Mbak Bita, tolong informasikan ke yang menonton kita kali ini, sekolah di SD swasta itu apakah menutup kemungkinan untuk bisa sekolah di SMA negeri? Lulusan SMA 1 kan? SMA 1 Tuban. Usul juga ya SMA 1 Tuban. Nah, apakah itu menjadi penghambat kalian atau menjadi satu hal yang berat ketika untuk melanjutkan sekolah SMA negeri, bahkan seperti Mbak Bita sekarang ini kuliah di ITS? Sekali lagi, apakah SD swasta itu menyulitkan tidak untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang negeri itu? Kalau menurutku sih enggak banget. Soalnya kan kalau di swasta kita tuh nggak cuma belajar masalah pelajaran aja, akhlak, terus kita juga sebenarnya kalau kita nggak boleh bawa HP kan ya udah, itu tuh penting banget. Kalau kita bawa HP udah dari kecil, mainan HP dari kecil, itu dari kecil kita udah kayak nggak fokus gitu. Ya kalau di swasta itu yang paling aku suka sih ya guru-gurunya karena seru-seru, terus fasilitasnya juga pasti memadai, gak usah ditanya lagi. Terus dulu sebenarnya aku juga kadang sempat minder, bisa nggak ya aku kayak SMA negeri, SMA negeri, atau pokoknya bisa gitu nggak ya. Apalagi aku baru angkatan ketiga, tapi ya kalau waktu kelas 6 itu ingat banget kita tuh kayak bener-bener dilatih terus buat latihan tryout dan tryout sampai akhirnya kita bisa ya di SMP favorit masing-masing, di SMA favorit masing-masing, dan bekal akhlaknya itu kebawa banget sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu Bita. Bagaimana dengan Husnul? Kalau menurutku sendiri ya sebenarnya untuk SD itu nggak menentukan. Jadi kalau misal SD-nya itu swasta, mau swasta atau negeri itu tuh nggak menentukan kita bakal susah untuk masuk ke SMP negeri atau enggak. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya pun di SD negeri pun kalau misalnya anaknya nggak bisa, nggak mampu, ya nggak akan mampu masuk ke SMP negeri itu tadi. Tapi kalau misalnya SD swasta pun kalau anaknya mampu, jadi dia juga bisa aja masuk ke SMP negeri atau SMA negeri ataupun universitas negeri. Sebenarnya itu juga tergantung anaknya sendiri. Nah, kalau anaknya sendiri itu juga kadang kan ada dorongan dari guru-gurunya juga. Nah, kalau gurunya pengajarannya dia bagus, terus nyampe ke anaknya jadi bisa, itu juga berpeluang besar gitu dia bisa masuk ke SMP gitu. Nah, kalau misal mungkin anaknya kurang nyampe sama gurunya atau gimana, itu kan juga mempengaruhi si anak buat masuk ke SMP negeri atau SMA negeri. Artinya kontribusi Ustazah Iya, SD Bas besar berpengaruh. Saya bangga menjadi alumni SD Bas. SD Bas inspiratif, kompetitif, berkarakter. SD Bas,